Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Ulfa yang akan membersamai anak-anak untuk belajar tematik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kita. Melalui video ini, Ustazah harap anak-anak dapat memahami tentang sifat benda, wujud benda, dan bentuk benda. Yuk, kita mulai belajar, anak-anak. Yuk, kita perhatikan benda yang ada di depan Ustazah. Ini ada air, ini ada tisu, dan ini ada batu. Jika anak-anak punya air, tisu, dan batu, bisa dipersiapkan di rumah. Kita bersama-sama bereksperimen. Nah, kita akan belajar tentang sifat benda. Sifat benda dapat dilihat atau dapat diketahui melalui rabaan tangan kita. Itu ada benda yang keras, benda yang halus, dan benda yang basah. Nah, pertama kita akan mempelajari benda yang keras. Benda yang keras ketika kita pegang akan kasar dan keras. Contohnya adalah batu ini. Kemudian untuk benda yang halus, ketika kita pegang akan terasa halus dan lembut. Itu merupakan benda yang halus. Contohnya adalah tisu. Terakhir, untuk benda yang basah, kita dapat mengetahuinya lewat sentuhan tangan. Ketika kita menyentuh air, tangan kita akan otomatis basah. Nah, itu namanya adalah benda basah. Contohnya air. Sekarang kita akan belajar tentang bentuk benda. Bentuk benda itu ada dua. Yang pertama, benda tetap dan benda berubah. Maksudnya benda tetap itu adalah benda apabila dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, itu bentuknya tidak akan berubah. Nah, untuk benda yang berubah, jika kita pindah benda tersebut dari tempat satu ke tempat lainnya, mereka akan berubah bentuknya. Dari semula bundar mungkin menjadi kotak begitu. Nah, kita akan eksperimen. Di sini Ustazah Ulfa menyiapkan air, wadah, batu, dan spidol. Kita akan belajar tentang benda tetap. Di sini Ustazah Ulfa menggunakan spidol dan air putih. Nah, mula-mula spidol berada di sisi sini dan air ada di sisi sini. Ustazah Ulfa akan membuktikan benda spidol ini merupakan benda yang tetap. Ketika kita pindah spidol ke dalam air, coba perhatikan bentuk spidol, apakah berubah menjadi bulat? Apakah berubah menjadi kotak? Tidak. Bentuk spidol masih sama seperti tadi ketika berada di sini. Itu artinya spidol merupakan benda tetap. Kemudian sekarang Ustazah Ulfa akan membuktikan benda tetap atau tidak tetap menggunakan batu. Nah, kita coba lihat batu ini benda tetap atau tidak ketika kita pindahkan ke air. Coba ya. Nah, coba dilihat batu ini apakah berubah bentuknya? Tidak ya, masih sama seperti batu yang tadi sebelum dimasukkan ke air. Sekarang kita mencoba membuktikan benda berubah atau benda tetap melalui air. Nah, tadi air yang telah Ustazah gunakan, kita coba pindah ke wadah satunya. Coba perhatikan ya, bentuk dari air apakah berubah. Nah, coba perhatikan, apakah bentuk dari air berubah dari wadah satu ke wadah lainnya? Berubah menjadi wadah yang bundar ya, berawal dari wadah yang kotak jadi wadah yang bundar. Berarti
Air adalah benda berubah. Sekarang kita akan belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Kita menuju ke benda padat. Benda padat itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ukuran dan bentuknya tetap. Benda padat bisa berubah ukuran atau bentuknya melalui cara-cara tertentu. Contohnya yaitu kain. Tahu kain anak-anak? Nah, kain bisa berubah menjadi jilbab, baju ketika dilakukan pemotongan dan penjahitan. Contoh benda padat lainnya adalah ini, pohon. Kemudian contohnya tas. Terus ada botol minuman. Itu tadi adalah benda padat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang benda cair. Benda cair itu contohnya adalah sirup dalam botol, minyak dalam kemasan, teh dalam gelas, atau bensin. Nah, kita dapat mengetahui benda itu cair atau tidak melalui ciri-ciri. Yang pertama, benda cair itu bentuknya berubah-ubah. Maksudnya adalah ketika kita memindahkan benda cair dari satu tempat ke tempat lainnya, mereka akan berubah bentuk menyerupai wadahnya. Jika wadahnya kotak, maka benda cair tersebut akan menjadi bentuknya kotak atau sebaliknya. Nah, yang kedua ciri-cirinya yaitu benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tuh, contohnya, anak-anak pernah lihat air terjun? Nah, itu tadi adalah contoh dari ciri-ciri benda cair yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah benda cair itu gampang meresap melalui pori-pori kecil. Itu dinamakan kapilaritas air. Ayo kita buktikan kapilaritas air atau air mudah meresap melalui pori-pori kecil. Kita masukkan tisu yang di sini ada garis spidol dalam air. Jangan sampai terkena garisnya ya. Nah, kita bisa melihatnya. Spidol akan berturut-turut ke atas. Karena apa? Karena airnya perlahan-lahan rembes melalui pori-pori yang ada di kapas. Dan terakhir, ciri-ciri dari benda cair itu memiliki volume dan ukuran yang tetap, tidak berubah-ubah. Wujud benda yang terakhir adalah benda gas. Nah, anak-anak tahu kan gas itu apa? Ini udara di sekeliling kita yang selalu kita hirup itu merupakan salah satu contoh dari gas. Nah, kita dapat mengetahui ciri-ciri benda gas. Yang pertama adalah benda gas biasanya tidak terlihat. Contohnya udara ini, apakah kita bisa melihatnya? Tidak, tapi kita bisa merasakannya melalui hidung kita. Kita setiap hari menghirupnya. Yang kedua, volume benda gas itu berubah-ubah. Yang ketiga, benda gas itu menempati ruangan. Contohnya ketika kita meniup balon. Tahu kan balon? Ya, ketika kita meniup balon, udara atau gas akan masuk ke balon dan memenuhi ruangan balon. Itu akan membuat kulit balon yang elastis akan mengembang dan membesar. Tiap kita menambah hari ini, kita telah belajar tentang sifat benda, bentuk benda, dan wujud benda. Ayo kita review bersama. Tadi sifat benda terdapat 3. Yang pertama yaitu benda yang kasar, yang kedua yaitu benda yang halus, yang ketiga yaitu benda yang basah. Nah, tadi benda yang kasar itu contohnya adalah batu, kulit pohon. Kemudian kalau untuk benda yang halus, tadi contohnya adalah tisu dan kapas. Untuk benda yang basah, ketika
ketika kita pegang, tangan kita akan terasa basah. Contohnya adalah air dan minyak. Nah, untuk yang kedua yaitu bentuk benda. Bentuk benda itu ada dua macam. Yang pertama, benda yang tetap. Yang kedua yaitu benda yang berubah-ubah. Maksudnya benda yang tetap itu ketika dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya tidak akan berubah bentuknya. Contohnya adalah pensil, tas, dan batu. Kemudian untuk benda yang berubah-ubah, ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, benda tersebut akan berubah bentuknya. Contohnya adalah zat-zat cair seperti air, seperti minyak, begitu. Untuk wujud benda itu ada tiga, yaitu benda padat, kemudian benda gas, dan benda cair. Maksudnya benda padat itu adalah benda yang ketika kita pegang dan secara fisik itu padat. Contohnya seperti kelereng, seperti batu, seperti sepatu. Nah, untuk benda cair adalah air, minyak. Nah, untuk benda yang gas, benda gas itu ada udara yang selalu kita hirup. Itu tadi materi yang dapat kita pelajari hari ini. Diingat-ingat ya di rumah. Oh iya, jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.